Kalau dalam kontes politik ya pasti kita saling menghakimi ya. Menurut gue sih ya wajar-wajar ya, karena meskipun belum kampanye resmi kita udah masuk ke situ dan udah ada pengkubuan ya. Menurut gue sih itu hal yang wajar aja, biasa. Kalau menurut gue sih ya harapan gue sih itu tadi. Kalau sudah ada isu yang lebih substantif, kita nggak akan terlalu runcing pertarungannya gitu, tapi memang pertarungan yang lebih masuk akal lah gitu. Kalau menurut gue soal serang menyerang sekarang ini lebih ke soal elit menurut gue, elit politik, karena koalisi partainya kan belum terbentuk. Jadi justru menurut gue sih public voters masih belum tergerak. Ini gue sebagai pendukung Ganjar, menurut gue sih di internal kita udah clear. Buat kita sekarang Pak Jokowi udah jelas mendukung Pak Ganjar. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi dengan konten kita bersama Filosofi Robi. Fobi. Ya, Fobi. Total Fobi. Ya, iya betul. Bikin lah. Iya, ini Total acaranya Fobi Total lah. Fobi. Enggak, lu bikin Total ini baru Fobi ya. dong. Ini lu kasih lihat dulu nih Prof Robi nih. Ada pin Bung Pinnya. Karno. Ini muka Bung Karno apa Bung Ganjar sih? Iya. Sebelah satu lagi. Iya, Bung Karno lah. Bung Karno ya. Bung Ganjar belum sepede jadi- itu untuk belum bikin sampai. pin ya. Tugas kita nanti. Tugas kita. Iya. Anda nih tugas kita itu maksudnya tugas karena Prof Robi pengen atau sebagai tim komunikasi digital presiden ini ditugaskan oleh presiden, Prof? Ya tentunya tugas kan ya memang dari atasan dong, maksudnya seperti itu. Kan kita ya profesional aja. Kalau orang-orang profesional tergantung dapat order jobnya seperti apa, kan dapat PO-nya seperti apa, ya udah kita tindak lanjuti. Nah, tapi ini agak membingungkan gitu ya. Di satu sisi presiden bilang kalau cawe-cawe akan cawe-cawe. Terus Tunggu dulu. gitu. Nanti tak bisa. Ya kan? Nah, tapi di belakangan waktu ini kita dengar orang-orang merasa mendapatkan penugasan dari Pak Jokowi. Iya. Nah, kemarin di Cokro TV diwawancara oleh Mbak Nong itu Mas Ulin ya, gitu ya. Mas Ulin. Iya kan? Ini kemarin baru ketemu juga Mas Ulin bikin ini manifesto di Instagram ini. Iya. Baru ketemu presiden lama di LRT. Iya. Bareng gue bacain dikit aja ya. Iya. Selama 1 jaman bersama naik LRT Jabodetabek dari Cibubur ke arah Duku Atas, saya juga menemukan fakta bahwa pencawapresan Mas Gibran benar-benar manuver capres untuk mengesankan paling absah sebagai pelanjut Jokowi. Saya udah sampaikan gak usah, kan belum banyak pengalaman, cari aja yang berpengalaman, kata presiden menjawab permintaan pencawapresan Ganjar. Ganjar lagi siapa? Gibran. Siapa yang minta? Gak tahu nih, kan gak disebut juga nih sama Pak Mas Ulin. Presiden juga paham dan menyerap aspirasi yang masuk bahwa pencawapresan Mas Gibran akan melukai hasil reformasi yang baru berusia seperempat abad tentang semangat anti nepotisme. Presiden tidak mau legasi pemerintahannya dirusak oleh wacana pencawapresan putranya. Berkali-kali beliau juga menanyakan bagaimana perkembangan pemenangan Mas Ganjar, meminta gambaran animo dukungan, mesin politik dan orkestrasi dan seterusnya. Tampak betul beliau ingin mendapat informasi pergerakan pemenangan Mas Ganjar masih berada di jalan yang benar. Saya juga berdialog soal dinamika roller coaster politik kali ini yang pada akhirnya akan menemukan bentuknya. Keberpihakan beliau untuk memenangkan Mas Ganjar. Saya tidak menangkap bandul politik beliau memihak kepada capres yang pernah 2 kali beliau kalahkan. Saya menangkap adanya kesan kuat kalau presiden paling nyaman dan paling yakin dengan Mas Ganjar sebagai pelanjut kepemimpinan Jokowi. Ganjar adalah penerus Jokowi. Saya sampaikan testimoni beberapa tokoh tentang kepemimpinan Mas Ganjar yang paling natural dan mirip dengan Jokowi. Sekian. Ya. Ini manifestonya Mantap. Mas Ulin setelah bercakap-cakap cukup panjang. Sepanjang komuter ya. Mantap. Ya oke. Jadi presiden itu sah itu cerita Prof Robi kemana-mana bahwa presiden itu nggak pernah diem kalau dalam perjalanan. Kalau biasanya dari rumah istana ke istana berikutnya Dari Bogor itu ke dari Jakarta. Bogor ke Jakarta itu Pasti ada yang nonton gitu ya. YouTube
Ya. Ini ngobrol Mas Ulin. Kok dia latih. Kasih arahan. Kasih arahan. Saran. Ya, Kasih tugas. Nah ini Ya. penugasan nih gimana nih Prof sebenarnya? Mitos nggak nih? Kalau menurut gue sih nggak mitos lah. Presiden orangnya banyak pastinya kan. Dan ini kita mulai dapat cerita sepotong-sepotong nih. Oh, ya. Ada yang ditugaskan A, B, C, D, E, F, G. Dan menurut gue sih wajar itu semua. Nggak sulit lah menerima itu semua adalah real, benar penugasan dari presiden. Gitu. Intinya gitu. Kalau misalnya secara politik publik kesulitan menerjemahkannya, menurut gue sih penyebabnya sih satu aja sih. Kita tahu lah soal kepuasan publik sama Pak Jokowi. Jadi intinya sih spektrum Pak Jokowi ini luas banget lah, luas banget. Dan mungkin kebanyakan itu ada di tengah. Katakanlah kita sebut aja ini supaya gampang ya, gue sebut aja swing voters lah. Nah jadi kayak Pak Jokowi ada di mana-mana itu karena memang ya Pak Jokowi itu punya banyak barangnya yang nggak bisa dimasukin di satu tempat gitu. Kayak gitu. Kabinetnya terlalu kecil gitu untuk masukin barang-barangnya Pak Jokowi gitu. Iya, jadi swing voter ini ya sama orang diperebutkan ya, sama partai gitu diperebutkan. Buat Pak Jokowi semuanya ke dia gitu, kurang lebihnya gitulah gampang. Jadi ya Pak Jokowi akan mendistribusikan swing voter ini ke tempat-tempat yang pas lah gitu. Ya, terus penugasan ini gimana penugasan? Ya bagian dari itu, bagian dari. Emang beda-beda ya dapat penugasan orang-orang ini. Dengar-dengar seperti itu kan, Iya. dengar-dengar seperti itu. Tentu pastinya gimana itu kan urusan pribadi masing-masing. Mereka ketemu presidennya juga tertutup masing-masing kan gitu. Tapi kalaupun berbeda-beda, itu menurut saya ya gampangnya ya karena spektrum Pak Jokowi ini luas banget gitu. Gimana memaknai penugasan presiden ke banyak orang dengan penugasan yang berbeda-beda itu tadi, yang mungkin akhirnya penugasan itu saling bertabrakan satu sama lain nih goalsnya. Iya itu. Gimana Prof? Ini kan maksud gua ini di situ logikanya yang belum masuk di kami gitu. Iya itu tadi kan ini swing, kita kan ngomongin dalam konteks pemilu. Ini makanya swing voter ini kan. Nah, katakanlah sekarang ada yang kuatnya Pak Ganjar, Pak Prabowo gitu. Nah kalau buat Pak Jokowi ini semuanya masuk nih ke dia. Tapi kalau buat Pak Ganjar, Pak Prabowo ini nggak masuk, jadi ya dibagi-bagi gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah salah gitu orang? Karena kita ngelihat dari demand lagi kan, makanya gue ngomong dari swing voternya. Jadi Pak Jokowi ini ada pendukung saya, aduh masukin kemana kan, ke saya nggak mungkin, saya nggak ikutan pemilu kata Pak Jokowi. Udah saya masukin ke yang pemilu, tapi yang ini nggak bisa masuk ya, ini bisa. Ini karena melihat pendukung Pak Jokowi sendiri itu memang terbelah. Beliau menyadari. Bukan terbelah, spektrumnya luas sekali aja gitu. Atau mungkin pendukung Pak Jokowi yang inherent, yang memang melekat dan bisa manut sama presiden itu, memang presiden menyadari bahwa ya memang terbelah pendukung saya nih, orang yang percaya sama saya, orang yang masih sayang sama saya itu terbelah gitu. Kalau lu lihat dari kacamata kandidat yang dua orang berbeda Pak Ganjar itu terbelah. Tapi kalau di Pak Jokowi kan itu semua pendukung saya gitu. Termasuk dua orang ini termasuk dua orang itu kan pendukungnya Pak Jokowi. Iya kan, termasuk dua orang itu ya. Paling sedikit klaimnya seperti itu kan dari dua orang itu. Jadi justru bukan terbelah, cuman ya katakanlah luas. Ini fenomena anomali karena kita punya tokoh politik yang terlalu populer. Sehingga nggak masuk ke kantong-kantong yang udah disediakan, baik parpol, baik dan mesin-mesin politik yang ada, relawan, parpol, semuanya itu gitu. Jadi Pak Jokowi lagi-lagi dia merespon demand, terus ternyata demandnya gede banget, nggak bisa di serving dengan satu brand, ya jadinya ada dua brand atau lebih lah kira-kira gitu. Oke, karena marketnya terlalu luas ya. Marketnya terlalu luas, gampangnya gitu. Tapi berarti kan nggak salah orang ini kan yang paling sering meributkan ini Bang Hasan Hasbi ya, karena beliau udah declare ya dia sebagai orang yang percaya untuk mendukung Pak Prabowo gitu. Bukan ditugasi. Ditugasi gue nggak tahu. Oh, ditugasi kita nggak tahu ya. Apakah kepercayaan itu berdasarkan tugas atau berdasarkan inisiatif ya? Ya kan, kalau lebih afdol Bang Hasan langsung yang bicara gitu kan. Iya. Nah, itu selalu mengeluhkan bagaimana pendukung Pak Jokowi yang tidak mendukung Pak Prabowo itu mengharam-haramkan dukungan kepada Prabowo gitu. Ya, seperti waktu itu kita tahu narasinya dalam 2 minggu sebelum pelantikan Menkominfo, Ketua Projo juga dianggap menjadi pengkhianat, balelo, tidak tegak lurus, bawa-bawa nama Jokowi.
nggak sesuai dengan aspirasi gitu-gitu. Jadi macam-macam kan sampai akhirnya tuduhan 40M segala macam. Ini konten terakhirnya Bang Hasan nih, menghakimi pilihan orang lain. Kata Bang Hasan, Prabowo dibilang Orba, nanti Anda juga dibilang PKI gimana? Iya, kalau dalam konteks politik ya pasti kita saling menghakimi ya. Menurut gue sih ya wajar-wajar ya, karena meskipun belum kampanye resmi kita udah masuk ke situ dan udah ada pengkubuan ya. Menurut gue sih itu hal yang wajar aja, biasa. Ya pendukung Ganjar pasti pengen Ganjar menang, pendukung Prabowo sebaliknya kan, jadi ya pasti saling menghakimi lah gitu. Kan udah. Tapi ya soal siapa mendukung dari Jokowi, menurut gue sih Jokowi sebetulnya kan nggak relevan kan, dalam arti ya sekarang kan yang bertarung katakanlah Pak Prabowo sama Pak Ganjar ya. Jadi ya udah di situ aja yang penting gitu. Nggak, kalaupun ada ngomong, saya lebih Jokowi, ya lagi-lagi ini kan dalam konteks kontestasi Pak Ganjar Pak Prabowo juga. Jadi menurut gue sih yang utamanya sekarang ya dua orang ini yang berkompetisi lah. Jadi biasa aja memang saling memperebutkan. Ya pastilah, namanya juga kita udah race, udah siapa kompetisi. Yang lebih kuat ya. Iya, udah pastilah ada yang saling menghakimi seperti itu. Dan bahkan Jokowi pun jadi simbol yang jadi rebutan, ya wajar juga kan. Jadi itu sih menurut gue sih udah non issue ya sebetulnya. Jokowi dukung siapa, menurut gue sih udah non issue gitu. Ini kayak ini misalnya nih Seaword nih, aku lagi lihat nih konten terakhirnya Mas Alif ya. Alifur Rahman _2. Ade Armando puji Prabowo, lupa rasanya dipukuli, tanda tanya. Ya itu kan berarti dia merasa itu taktik kampanye yang menurut dan mungkin ada faktanya juga, mungkin pasti ada. Jadi kan itu kan tinggal pilihan strategi taktik kampanye aja kan. Nah ini pertanyaannya, menurut kan dalam memilih taktik itu kan bagian dari decision making ya, Prof. Menurut Prof Robi, itu kenapa tim Ganjar lebih cenderung menyerang ketimbang timnya Prabowo? Kelihatannya. Meskipun gue belum tentu setuju ya, karena gue nggak tahu pasti juga. Kalau gue sih ngelihat konten yang menyerang Prabowo sih lebih banyak dari timnya dari gitu pendukungnya Ganjar dibanding pendukung Prabowo yang menyerang Mas Ganjar. Iya, pendukung Prabowo kita lihat Mas Jo punya barangnya. Iya, mungkin itu yang gue nggak bisa ngomong maksudnya gitu kan. Itu yang mereka rasa diperlukan, dan itu mungkin kalau kita mau fair lah katakan ya. Karena memang sampai sekarang nih kedua kandidat baik Pak Prabowo Pak Ganjar kan belum naikkan isu yang substantif. Gitu. Pak Prabowo sibuk dengan nempelin Jokowi ke dirinya, dan Pak Ganjar masih performance publik yang memang luar biasa, tapi belum ada isu substantif. Mungkin itu juga sebabnya gitu. Jadi ya belum ada debat yang lebih katakanlah bermutu dibanding seperti serangan menyerang seperti itu. Ini udah mulai diangkat nih, misalnya gue lihat YouTube TV ya, Mas Jo punya ini nih rumah. Selain 2045 TV, ya Mas Jo bikin konten gini, kampanye pakai pesawat tempur, Prabowo harus mundur dari Menteri Pertahanan. Ya itu kan ya kalau yang gitu-gitu wajar lah. Ya, tapi ini agak substansi nih. Ini Mas Gundrom nih bagus juga. Kinerja Prabowo buruk, beban pemerintah Jokowi. Itu kan udah masuk ke isu substansi. Kalau itu kan tinggal dibuka terus diperdebatkan, nanti gampang lah. Nanti tinggal didebatin aja siapa jurkamnya, saling debat itu. Tapi memang ini taktik aja berarti ya. Dan kalau ketemu sama Pak Jokowi, Prof memang pernah mendengar keluhan soal Pak Prabowo yang jadi beban. Atau happy malah sebaliknya Presiden dengan serangan-serangan ini. Ini kan terbuka betul serangannya gitu kepada Pak Prabowo yang masih jadi organ tubuhnya Pak Jokowi juga kan? Iya. Ya kalau soal Pak Jokowi pendapat Prabowo gue nggak bisa ngomong lah, itu kan urusan beliau lah yang dan kita nggak usah ngomongin orang lain di belakang. Depan ini bro. Iya, tapi kan dua-duanya sama lah. Pak Prabowo menterinya, Pak Ganjar gubernur satu partai kan. Jadi maksudnya kan dari sisi Pak Jokowi ya no problem itu kan dua-duanya. Nah sekarang dari sisi pendukungnya seperti apa ya, ini yang sekarang kita hadapi secara real lah. Kalau menurut gue sih ya harapan gue sih itu tadi, kalau sudah ada isu yang lebih substantif kita nggak akan terlalu runcing pertarungannya gitu, tapi memang pertarungan yang lebih masuk akal lah gitu. Prof Robi kayaknya percaya betul nih diskusi kayak begini bisa dibawa ke substantif ini loh, Din. Bukan ya judul YouTube aja kayak gini, Prof. Gimana mau itu akan ada terus. Seperti itu kan akan ada terus, sebagian dari kampanye lah pastinya kompetitor. Cuman kan
ya ini capres gitu. Tadi lagi-lagi spektrum demand-nya luas gitu. Menurut gue ini belum keisi semua aja, masih banyak slot kosong yang belum Tapi menggarami satu petak waktu sawah dulu aja ya. waktu dulu gue ingat betul waktu Jokowi lawan Prabowo gitu ya. Jokowi itu fitnahnya macam-macam dulu. Dapat fitnah. Iya, dapat fitnah. Iya. Kan? Sementara pendukung Jokowi kayaknya hampir jarang ya ngirim fitnah ke sana ya. Iya, jarang. Kecuali isu-isu yang memang bawaan Pak Prabowo melekat ya. Iya. Isu pelanggaran HAM, emosional macam-macam. Iya. Iya, ya isu-isu itu kan memang sudah lama juga kan sebenarnya dilontarkan ke Pak Prabowo dari dulu, dan itu udah bakal ada terus lah gitu. Nah, soal kinerja ya gue juga nggak tahu, nanti kita lihat seperti apa kan, itu bisa kita angkat. Tapi juga. isu ke Pak Jokowi dulu fitnahnya kacau bos, anak Kristen, PKI, apa ya ke PKI, Herbertus pasti kalau aja Herbertus Jokowi. Tapi gitu. Ada yang gua kira tadinya fitnah, taunya beneran. Misalnya Mulyono ini. Iya. Itu Kang Mas dengan yakin ya. Iya, Mulyono nama kecilnya. Gua tanya Mas pupunya Pak Jokowi, siapa nama kecilnya Pak Jokowi dulu, Mas? Joko Mulyono. Ternyata benar Mulyono. Ya misalnya, makanya kan jadi gue pikir memang ini belum mulai juga. Jadi ini kita masih banyak, dan sebetulnya kan kita harus mikirinnya nantinya sebetulnya kita mau milih presiden. Pertanyaan presiden seperti apa, tergantung masalah seperti apa yang ada di depan, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan. Cara masalah ini. Masalah di depan. Ya, tapi misalnya ya, Prof, ini apakah dengan attacking ke Prabowo itu adalah sebuah bagian dari upaya untuk menjawab demand tadi? Kalau apa basis argumennya? Misalnya kayak atau jangan-jangan bagian dari penugasan Alif ya namanya. Mas Alif itu nyerang Bang Muni kan lumayan kencang itu. Kalau menurut gua soal serang menyerang sekarang ini lebih ke soal elit menurut gua. Elit politik, karena koalisi partainya kan belum terbentuk. Jadi justru menurut gue sih public voters masih belum tergerak. Ini ada serangan itu ya sebagai bagian dari war antar elit sebetulnya untuk kayak misalnya Golkar, apalagi misalnya PAN. Bukankah kalau menyerang terlalu keras justru malah menutup peluang-peluang yang harusnya bisa diciptakan dari sesuatu yang masih cair ini. Ini buktinya kan Mas Ganjar partai pendukungnya baru Perindo, Hanura dan P3 kan? Iya, selain PDI. Makanya kayak Bang Ade Armando itu kan keras sekali ke Pak Prabowo kan bertahun-tahun kan. Begitu beliau agak lunak itu kan jadi berita gede kan. Artinya memang orang-orang yang terlalu keras, ekstrim itu kalau memang berubah ke kutub berikutnya itu pasti akan menimbulkan goncangan yang juga tajam gitu. Kenapa harus bikin goncangan-goncangan yang sangat tajam ketika cuaca juga masih pancaroba gitu. Itu kan bagian, misalnya nyerang, misalnya lu bilang apa, kita nggak tahu juga kan, belum tentu dari PDIP juga, tapi kan dari PDIP juga ada ngerangkul misalnya kan, kayak seperti apa Alif itu kayaknya PDI itu bajunya udah jelas PDI. Udah jelas. Bajunya PDI. Tapi kan itu hanya bagian dari dinamikanya lah gitu. Ada yang ngerangkul, ada yang nyerang, kan itu biasalah tektokan seperti itu menurut gue sih. Maksudnya nggak fair loh. Apa kalau lu harus baik-baik aja semua, ya nggak gitu juga kan, nggak realistis juga lah kan. Maksudnya kan ini udah kompetisi yang stake-nya tinggi gitu. Bukannya kami juga mendengar Prof, maksudnya juga di banyak pidato ya, Presiden berkali-kali mengatakan bahwa pesta demokrasi ini kita harus pesta, jangan ada saling caci, jangan ada saling benci. Kita ini ya pesta itu kita berkompetisi dengan gembira. Gitu. Ya jangan sampai pesta kayak Orde Baru juga kan, saking kompetisi gembira nggak boleh ada debat diskusi apapun, karena ini pesta. Lu nggak boleh diskusi, lu nggak boleh debat, semua orang harus yang gembira kan, nggak gitu juga gitu kan. Kita pengen gimana memaknai kalimat itu kan. Kalau yang kami tangkap, gue yang tangkap ya misalnya, bukan belum tentu Ari juga setuju. Kayak presiden bilang, ya lu berdebat aja, tapi lu gak usah sampai segitunya, santai aja kawan. Ya, gitu. Yang menimbulkan dendam dan kebencian. Betul. Iya, gitu. itu menurut gue sih udah terbentuk lah. Nanti kan lihat kalau misalnya ada performance sebagai Menhan yang buruk kan, itu masalah juga kan, harus dibuka gitu kan, harus dibuka supaya. Dan kalau misalnya jadi presiden gimana kan gitu, semuanya harus dibuka. Jadi menurut gue itu bagian dari yang oke dari demokrasi lah, sedikit
makian dalam demokrasi butuh sedikit-sedikit makian juga, kalau enggak ya enggak bisa gitu. Karena kalau enggak ya balik lagi ke pesta demokrasi yang mana kayak kawinan itu kan. Yang mana kesopanan Kim Jong Un juga mungkin seminggu sekali bikin pesta kali ya, kita nggak tahu juga di Pyongyang gitu kan. Kesopanan menjadi yang paling penting ya kalau demokrasi Pancasilanya Orde Baru ini kan. Iya. Bahkan sepak bola Pancasila aja juara bersama kan. Gak ada juara. Gak ada juaranya. Latihan. Ya daripada kita kelahi ya semuanya juara. Ya misalnya Rocky Gerung kan, ya misalnya gue nggak suka dia, ya nggak suka, gue bilang itu keterlaluan apa, gue bisa ngomong, tapi kan gue juga nggak ngapa-ngapain ke dia gitu kan. Iya. Ya kita lihat aja kan maksudnya. Lu kan berteman juga sama Rocky kan. Iya iyalah makanya. Waktu itu dia bilang Robi ini teman saya gitu. Dulu kan ya di Depok lah nongkrong kita di mana Margo City. Tapi minta maaf dia tuh, Prof. Iya. Itu ya, itu kan bagian dari upaya ini juga Rocky menambah sedikit makian dalam demokrasi ini. Iya, makanya supaya keluar juga kan. Rocky minta maaf itu sama mengagetkannya seperti Ade Armando agak muji Prabowo gitu lah. Kaget kita. Ya, it's nice kan. Iya. Ya, kalau lu pengen pesta, ya itulah pesta, ada drama-drama dikit kan, maksudnya oke banget lah. Jadi menurut gua sih masih oke lah. Nanti juga lihat ada hasil survei kan pastinya. Nanti juga pasti ada evaluasi kan. Semua ini kan mesin rasional juga lah, PDIP rasional katakanlah. Lihat mana nanti yang emang dibeli sama rakyat kan itu. Nanti akan ada evaluasi menurut gua. Ya. Tapi ini nih jual beli serangannya baru di level elit nih berarti ya. Menurut gua sih ini lebih belum nggak ada kancahnya di kancah elit karena ada kan demand-nya lah ya ini ya. Belum ada demand itu. Dan bukan berarti nggak dikerjakan juga sama timnya Ganjar, tim Pak Prabowo, pasti mereka juga kerja ke sana. Cuman kan kita ini di total politik ya. Sebenarnya total politik kan elit lah jelas kan. Segmen kita, penonton kita kan orang yang ngerti politik kurang lebih gitu. Nah, jadi buat kita penting siapa kemana ngapain itu penting. Tapi kan kalau buat voters biasa mungkin yang penting nanti gue milih si A atau si B aja kan itu. Gak penting manuver-manuver elit ini. Nah ini kan sekarang yang memainkan ini lebih ya elit, karena untuk bagian dari bargaining parpol ini mau kemana, dan juga mungkin kelompok relawan mau kemana kan itu. Pasti selalu ada tarik ulur, selalu ada pedang, ada apa kebalikannya pedang apa nggak tahu gue. Pensil. Tapi apakah iya presiden sendiri, Prof, atau mungkin atas Prof Robi lah yang tahu juga isi hati presiden sering gitu ya, dibanding kita berdua pastinya. Pasti itu. Menganggap bahwa ini masih semua dalam skema tegak lurus Jokowi itu. Apa keributan elit ini, kebanalan digital ini, kalau kita mau bilang itu bagian dari formula dan interpretasi atas tegak lurus Jokowi. Ya, gua nggak tahu kalau menurut presiden lah ya itu. Tapi menurut gua itu tadi, ini tuh buah dari kesuksesan Pak Jokowi itu gitu. Yang berhasil menggalang begitu besar dukungan publik sehingga nggak cukup ke satu kantong gitu kan, gitu seperti itu. Sehingga perlu ada dua kantong misalnya sekarang. Nah, jadi ya ini katakanlah sesuatu yang harus kita manage gitu, supaya tentunya nggak ada, harapan gue tentunya nggak akan ada pembelahan yang terlalu ekstrim dibanding politik identitas dari pemilu-pemilu sebelumnya gitu kan, karena beda basisnya. Nah jadi Pak Jokowi juga masih presiden, dan mungkin juga nanti setelah hasil keluar juga Pak Jokowi masih presiden. Jadi tentunya semuanya ya masih ada dalam, ya Pak Jokowi bisa cawe-cawe itu, dan cawe-cawe dalam konteks kan kita sekarang udah jelas. Katakanlah Pak Jokowi, bahasa bagusnya kan sekarang Pak Jokowi netral, bahasa bagusnya kan gitu. Ya kan udah oke nih, berarti presiden netral, mestinya orang happy dong gitu kan. Kan yang nggak happy kan pendukung Mas Ganjar ini. Iya, ya wajib sah-sah aja juga nggak happy kan maksudnya. Kalau kata Bang Hasan mereka pengennya 100% ke. Ya kalau melihat apa yang konten yang dulu dihasilkan. Ya, gue sebagai pendukung Ganjar, menurut gue sih di internal kita udah clear. Buat kita sekarang Pak Jokowi udah jelas mendukung Pak Ganjar, jadi ngapain kita debatin lagi, kita udah kerja aja gitu. Sebagai bagaimana pendukung Ganjar juga, Prof, misalnya, ataupun pendukung Prabowo gitu ya,
menerima kenyataan bahwa Pak Presiden itu juga membagi telurnya ke dua keranjang gitu. Ya seperti yang Prof bilang tadi, menyadari terlalu luas spektrumnya iya. sehingga tidak cukup dimasukin ke satu spektrum. Dengan mengetahui fakta itu, kita kan juga bisa memanage ekspektasi kita kan. Iya. Ya misalnya nih kita dideketin perempuan gitu misalnya ya. Sayang banget kita sama dia. Dia sayang banget sama kita nih, udah semua hidupku untukmu. Ternyata kawan ini juga bilang hal yang sama ke orang lain gitu. Akhirnya ekspektasinya aja kita Ya itulah. batasi kan, ternyata gue gak bisa milikin. Ya kan makanya di situ kawan ini juga tugasnya menjadi bukan tugas ya apa. Ya di situ kita harus dewasanya di situ lah kan. Misalnya gini aja kan, siapa pendukung Pak Jokowi yang mungkin nggak diterima sama PDIP misalnya siapa? Pak Luhut misalnya. Iya. Nah kan jelas-jelas Jokowi banget. Tapi kan nggak mungkin ke sana gitu. Iya, bener. Meskipun di dalam politik bisa aja terjadi. Tapi kan ya Tarik. itu kenyataan gimana? Ya udah kita harus ada tempat buat beliau itu kan. Betul. Kan Di gitu, seperti itu. gitu. Di elit makanya gue bilang ini kan iya, permainan iya, elit iya, sekarang iya, ini. iya. Masih permainan elit. Misalnya PSI gitu misalnya. Kan susah diterima di PDI. Ya udah kan. Padahal cinta banget sama Pak Jokowi ya. Pak Jokowi mau gimana? Cinta sama gue itu kan mestinya harus dikasih ruang kan. Cinta sama gua tapi dia nggak cocok sama kawan ini. Ente kesana aja gitulah ya. Mendukung capres yang sama pun dianggap capres yang sama ini merepresentasikan 100% jadi, dari PDI. Maksud gue gitu gini, menurut gue sah-sah aja katakanlah pendukung Ganjar menyerang Pak Prabowo gitu, itu kan bagian dari kompetisi. Silahkan diserang ya, kita demokrasi. Cuman menurut gue sih kalau gue nggak terlalu relevan Jokowi kemana itu tadi gitu. Soal itu karena ya bukan itu di situ kan gamenya kita udah tahu lah sekarang gamenya bukan soal Jokowi kemana gitu. Gitulah. Tapi bagaimana caranya menggunakan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan strategi pemenangan kandidat gitu. Karena menurut gue sih udah jelas ya, buat misalnya buat yang ada di kubu Ganjar udah jelas Jokowi mendukung Pak Ganjar kan udah jelas juga. Nah, walaupun perasaan yang sama dirasakan juga udah kubu Prabowo. Bahwa Pak Jokowi makin lama makin mesra juga. Tapi kan ujung-ujungnya yang bertarung ya Ganjar sama Prabowo dan timnya kan gitulah maksudnya kurang. Prof, tapi di masalah gini kayak kemarin dari penjelasan Prof soal Pak Luhut kan nggak mungkin. Iya betul. Dia ada PSI gitu. PDI nggak mungkin ya kan. Iya, terus apalagi ya kayak PAN masih mungkin dia hubungannya baik sama Pak PDI. Erik lah, Pak Erik abis Piala Dunia. Iya, PAN misalnya kan hubungannya memang baik sama sama Bu Mega sama PDI. Tapi segmentasi pemilihnya lebih ke Prabowo gitu misalnya. Iya kan? Mungkin ya daripada ente gabung ke sini makin gede risikonya Pak Jokowi arahin ke Prabowo gitu misalnya. Tapi di level Ganjar sendiri gitu Ria misalnya ya. Ini juga mungkin problematika juga. Gimana menyadari Prof atau menghadapi kenyataan bahwa selama ini imaji yang dibangun adalah Ganjar itu hanya milik PDI, bahwa Ganjar itu bukan milik kita gitu, milik bersama gitu. Ganjar itu 100% merah, 100% PDI. Petugas partai. 100%. Ya itu. Nah itu gimana memaknai itu dalam konteks inklusivitas? Dalam konteks itu ya. Menurut gue sih, gue tetap penjelasan elit tadi. Karena ini kan lagi-lagi ini koalisi belum terbentuk. Jadi ya katakanlah PDIP itu kan masih buka lapak gitu. Lo siapa yang mau ikut kita kan kayak gitu. Nah jadi mereka berkepentingan bahwa ini sebetulnya katakanlah ya, buat mereka ini masih urusan internal gitu. Buat mereka gitu ya mungkin buat PDIP gitu. Nah sehingga jadi memang karena belum beres kan belum selesai nih cawapres belum ada, koalisi partai belum jelas kan gitu. Masih konsolidasi gitu. Jadi dari kacamata PDIP sepertinya nih menurut gua bisa salah. Ini tuh masih dalam proses konsolidasi lah. Belum kampanye keluar gitu. Jadi belum saatnya memang. Nanti harapan gue kalau sudah ada cawapres, koalisi kerjasama parpolnya udah terbentuk, nah ini akan lebih clear bahwa ya Ganjar itu ya untuk semuanya gitu. Seperti itu. Oh jadi karena berarti nggak ada masalah. Tapi bagi partai lain kan jadi masalah. Iya. P3 juga merasa gue Ganjar juga misalnya gitu kan. Ya, Bang Oso bisa juga bilang Ganjar paling Oso. Itu gitu. Bagian dari strategi PDIP lah, gue nggak tahu lah itu. Kenapa mereka memakai ini kan. Tapi dalam komunikasinya bermasalah nggak kira-kira dengan stigma petugas partai gitu. Ya itu
gini, istilah petugas partai kan sebenarnya Jokowi juga petugas partai kan, itu kan istilah PDIP kan. Jadi ya sebetulnya itu bahasa internal yang unfortunately keluar. Terus jadi ya seperti itu sekarang kan. Jadi ya sekarang ada stigma negatif memang seperti itu. Tapi kan sebetulnya kalau mau kita lihat kan ya itu kan bahasa PDIP untuk kader partai kan sebetulnya. Dan lihat aja Pak Jokowi juga kan orang puas juga meskipun kader PDIP gitu. Meskipun Pak Jokowi petugas partai dari dulu orang puas juga gitu. Jadi sebetulnya sih meskipun buat publik mungkin masih sulit menerimanya, itu hal biasa aja. Kader, istilah PDIP yang unik untuk kader partai gitu aja. Dan semua capres harus kader partai juga. Nah ini Pak Jokowi sebagai petugas partai dan sebagai presiden nih. Kalau sebagai petugas partai kan harus dukung Ganjar. Iya, dan dukung kan. Dan dukung. Tapi juga Prabowo juga merasa dapat angin. Apakah ini sebagai petugas partai ini jadi masalah nggak? Dan orang ada yang mengaku ditugasi Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo. Ya, Bang Hasan nggak tahu, ada beberapa orang yang Bang Hasan belum ngomong sih. Belum. Lu tuh kadang-kadang memicu bahaya juga untuk hal-hal yang nggak perlu ya kan. Ya itu kan nggak kita kan, tapi kan dalam konteks itu tadi, dalam konteks presiden ya dua-duanya oke. Dua-duanya orangnya Pak Jokowi kan nggak masalah maksudnya. Sebagai kader partai ada tekanan itu nggak tahu gua maksudnya. Gua kan bukan ke orang Jokowi gitu maksudnya. Maksudnya Pak Jokowi menghadapi dilema itu nggak sih sebenarnya, Prof? Bahwa dia juga punya, dia adalah presiden yang harus berlaku adil kepada orang-orangnya, tapi di satu sisi dia juga setahu petugas partai yang harus dituntut untuk memenangkan. Pak Jokowi itu jelas kader PDIP. Itu partainya Pak Jokowi, itu udah jelas. Tapi bukan berarti nggak pernah ada konflik dengan orang kader partai yang lain kan gitu. Dengan elit partai misalnya. Jadi tapi kan itu udah berlangsung hampir 10 tahun kan. Jadi sebenarnya udah biasa gitu seperti itu. Ada ya nggak selalu manut setuju 100%, kita juga dengarkan seperti itu. Jadi sebetulnya sih begitupun PDI nggak selalu mendukung semua kebijakan presiden. Itu udah biasa, dan menurut gua sih udah bukan hal yang perlu dimasalahin lagi, dan terbukti sampai sekarang kan pemerintahannya jalan terus tanpa ada yang signifikan gitu. Nggak sampai ya cekcok dalam rumah tangga, bukan berarti harus cerai. Itu tadi lah. Bu Iriana gimana? Kenapa? Oh iya, faktor Ibu Iriana. Nah, ini gimana? Faktor keluarga lah. Bu Iriana, puncak rantai makanannya ada Mas Gibran, ada Mas Kaisang. Lu kenapa bisa labelin puncak rantai? Ya gitu, Bang. Gua ada foto Budi sama Bu Negara loh. Kapan? Di pesawat. Kan ada lu juga. Iya kan, gue yang motoin lu. Oh iya, temu aja. Ibu Iriana sih nggak tahu, gue nggak sama sekali nggak tahu soal. Nggak, menurut gue sih tidak akrab terlibat. Ibu Iriana. Ya enggak lah, kita kan petugas aja. Budi akrab. Budi ya. Enggak lah. Sekali doang. Tanya dia lah. Tapi kan gini, Prof, ada lu kan pernah wawancara Bu Iriana? Pernah. Apa gimana? Lu ngelihat beliau tuh sosok ya? Bapak suka sama aku nggak? Wah, masih yang benar Bapak, gitu-gitu bos wawancara. Enggak suka aku. Masa sih suka. Akrab. Iya. Bu Riana kalau Budi kawinan dia mau nyediain blangwir gitu ya. Jadi saksi pasti. Ya, buat siraman. Pasti jadi saksi. Blangwir apa pemadam kebakaran nih, Bro. Nyirami aja Bu Riana, nyirami. Nah, banget loh first lady gitu nih. Iya kan dulu liput. Lu juga kalau sama Abu Zul kan ini kan Abu Zul Kifli Hasan juga akrab lu. Enggak. Ya pernah dibikinin kan nasi kebuli. Ngeri kan makanya nih elit kenalannya mainannya. Ngeri Budi. Ini Ibu Menteri Perdagangan loh. Makanya kita sama Ibu Menkominfo lo. Itu lu main juga angklung bareng lo. Makanya ngeribut-ribut ini menurut gue ini elit. Kalau rakyat kan nggak ngerti siapa lagi. Udah ibu Iriana ibu negara aja, udah ngapain kita bicarain lagi kan Tapi gitu. iya. Tapi siapa ini Mona ini? Ibu Menkominfo. Ibu Monces ya. Monces. Idola kita. Gimana Bang Muni kan kasih foto kan ya. Dia sama presiden, sama ibu negara, sama ibu Menkominfo, Bu Budiari ya. Bu Mona. Berempat ya. Berempat. Gimana foto gua? Katanya. Wih mantap juga. Lebih presidential look nih Uni Mona nih gua bilang. Ada perlu. Salah lu katanya. Happy lah ya udah Happy. Wow. Budiari bos ya kan. Ya itu memaknai Budiari itu gimana? Kang, misalnya gini nih. Kan kita tahu nih
dia beberapa waktu belakangan diserang habis-habisan lah sebagai orang yang pengkhianat. Salah pilih juga Jokowi itu. Kenapa? Dia hari ini nggak akan setakut itu sama presiden dibanding sama Gia. Pulang katanya. Pulang kawan langsung. Itu rahasia dong. Enggak rahasia. Itu semua tahu ya. Itu benefit apa itu? Bagus itu hebat. Itu hebat kehebatan. Gua pun nggak sedisiplin itu. Iya, lu tipu kan Kiki kadang-kadang. Kadang-kadang. Itu rahasia, itu rahasia. Iya. Kalau Muni ini taat betul. Sama presiden mungkin gua kencing dulu katanya masih kayak gitu. Ntar bos ya kan. Tapi kalau sama Uni Mona ini kan dia kencing dia tahan itu kayaknya tuh. Gue mau ngomong apa ya? Gimana, Bro? Nah, memaknai Budi Ari ya. Ini kan menarik kan, Bro. Sebagai pendukung Prabowo Erlangga ini kan. Iya, udah jelas itu. Dia punya konverda. Paket langsung. Dia konverda ada 5 daerah udah konverda nih. Siapa yang menang gitu kan? Ada Prabowo Mahfud, Prabowo Erlangga, Prabowo Gibran. Terus ada Bang Bestari Barus nanya, kok Prabowo semua lu Nel? Nggak ada Ganjarnya? Ada Bang, Prabowo Ganjar. Betul. Nah, maksud gua, tapi apa yang membuat ada makna dan maksud, ada makna politik lah dari penunjukan dia sebagai Menkominfo di tengah serangan yang kepada beliau yang lagi tajam banget gitu. Jadi orang bisa menganggap dari pendukung Ganjar. Ya gimana bos, ternyata ya dianggap tegak lurus sama presiden ya gue gitu. Gue nggak sependapat sih, menurut gue kawan kita ini yang memang pengangkatannya lebih non politik lah. Karena ini orangnya Jokowi banget. Nah, jadi kan daripada pusing-pusing, mending ketua umum Projo jadi X ya, mengundurkan diri nggak? Masih. Ketua umum Projo ini kan ketua hariannya Padahal Barus. Tapi Padahal Barus diangkat jadi kepala Bapilpres. Iya. Karena nggak ikut pemilu jadi Bapilpres. Menurut gue lebih ke sana. Jadi Pak Jokowi pengen yang pegang Kominfo, memang ada beberapa yang harus diberesin termasuk BTS itu. Jadi pengen orang yang benar-benar bisa ya loyal sama. Kan visi presiden yang ada, nggak ada visi menteri kan. Jadi ini kayaknya Budi Ari ini diharapkan benar jadi eksekutor 100% dan kayaknya dilakukan dengan baik sama beliau ini. Menurut gue sih itu. Lebih ke sana lah. Nggak menganggap ini sebagai bagian dari bukan sinyal politik. Perkelahian 2024. Enggak. Ini soal tugas yang harus diselesaikan dan cari orang yang bisa dipercaya. Memang komit sama presiden. Berarti ke Prabowo itu dia bagian yang komit pada presiden juga dong. Ya itu kan pilihan politik. Maksud gue pertanyaan kayak gitu udah nggak relevan gitu, kayak semacam. Iya. Ya kan gue udah bilang. Buat lu aja nggak relevan, buat kami juga nggak relevan, bro. Maksudnya kan udah jelas. Buat orang-orang banyak yang relevan itu. Iya, tapi kan maksudnya udah jelas bahwa ada pendukung Pak Jokowi di Ganjar, di Prabowo udah jelas. Iya, terima aja diversity ini kan sebagai ini problem. Ini pendukung Ganjar yang paling laten nih kemarin nih. Iya makanya kan. Loh, ini gak pernah gue agak jarang menemukan pendukung Ganjar yang punya narasi seperti ini. Ya maka itu kan di dalam pendukung Ganjar ada spektrum, apalagi Pak Jokowi spektrumnya lebih gede lagi kan. Iya, keren ini. Gitu kan maksudnya. Indah betul. Sekarang ya kita kita bertarung aja udah gitu. Cantik betul Prof. Robi. Kalau intelektual yang bicara itu ya antara otak bagian belakang sama bagian depan ini ada konversi yang bagus gitu. Ini masalah gizi nih. Iya, protein. Ya tapi harus diakui lah, emang kan ada orang yang kata-kata anti Prabowo, anti Ganjar pasti ada. Iya. Itu. Tapi kan semuanya atas nama Jokowi itu loh yang kemudian ya itu kan bagian dari taktik mereka aja kan. Menjadikan Jokowi sebagai dalih keantian mereka gitu ya. Iya, silakan aja, no problem. Iya. Enggak masalah. Ini agak mirip ya kalau bicara gitu nih. Gue baru baca lagi tulisannya Pak JW ya, bukunya Pak Yusuf Fanandi soal Shade of Grey. Ini agak mirip bagaimana judulnya Shades of Grey ya. Judulnya Shades of Grey ini dia bercerita gimana antara PKI dengan kelompok anti komunis waktu itu sama-sama menggunakan Soekarno, dalih Soekarno, perintah Soekarno, arahan Soekarno, mandat Soekarno sebagai
legitimasi gerakan mereka. Nah, ini gue bacain aja ya 2 paragraf nih, gue udah catat. PKI ketika itu secara sistematis selalu menggunakan kutipan pidato dan ucapan Soekarno sebagai dasar alasan aksi, pemikiran, dan gagasan mereka. Untuk bersaing dengan mereka, kami harus melakukan hal yang sama, yakni mengumpulkan semua materi dari pemerintah, terutama pidato Soekarno terhadap aksi anti-komunis kami. Begitulah suasananya ketika itu. Semua bergantung pada Soekarno. Kemampuan untuk mempengaruhinya sangat penting. Kalau lawan menyerang Anda harus dapat bertahan mengedepankan Soekarno sebagai perisai. Karena pidato Soekarno yang beragam, PKI mengutip bagian-bagiannya dan mengatakan, lihat, kita berhaluan kiri, kita harus revolusioner. Namun kami belajar, kami pun dapat mengutip bagian lain dari pidato yang mendukung posisi kami, bahwa Indonesia harus berada di tengah, harus non-blok, dan beginilah cara kami bersaing dengan PKI. Itu kata. Iya berarti PKI sama Partai Katolik dan PSI ini sebenarnya posesif sama Bung Karno. Sama kayak sekarang. Ya, semua posesif pada Jokowi agak mirip. Ya. Dan wajar ya, maksudnya karena kuat karena kesuksesannya Pak Jokowi. Betul, karena begitu kuat persona pemimpin ini ya Prof ya. Iya. Berarti kan ini kan kalau yang masih tidak terima Jokowi ini spektrum luas ini berarti ya nggak baca sejarah. Bung Karno pun juga luas dulu. Ya banyak lah yang nggak baca sejarah. Kan banyak yang nggak baca sejarah, termasuk mendukung capres yang menurut sejarah catatannya nggak bagus juga banyak kan. Jadi banyak orang yang nggak baca sejarah. Padahal yang harus yang paling bisa mengklaim Soekarno padahal PNI. Ini yang rebutan Partai Katolik sama PKI coba kan. PNI santai aja gitu. Nah gitu-gitu kan maksudnya. Ya kan jadi juga. Sekarang kita dalam posisi Indonesia ada sebuah tokoh politik yang ternyata lebih besar dari semua kendaraan politik yang ada. Menarik kan? Apa nanti nggak sekarang pastinya nantinya Pak Jokowi perlu partai politik baru, itu sebuah kemungkinan menarik misalnya. Ya atau kalau kata Mas Romi sih ya Pak Jokowi udah above partai politik. Makanya. Tapi kan ya kita perlu partai politik kan. Jadi yang bikin pengakuan itu pimpinan partai Bro. Bukan orang partai. Iya beyond partai politik. Iya. Ya menurut gue menarik karena ya ini kayak apa ya? Nafas segar buat politik di Indonesia gitu. Ini kan artinya kita harus memikir ulang lagi ini tatanan politik di Indonesia seperti apa gitu. Dengan kondisi seperti ini bahwa bajunya udah lain gitu, nggak bisa lagi mungkin sekat-sekat tradisional nasionalis religius itu mungkin udah nggak. Matematikanya udah berubah gitu. Nah ini kan ya kita hidup dalam. Jadi ini menurut gue masa-masa yang exciting, masa-masa yang exciting kedepannya seperti apa. Makanya itu juga ya kita butuh pemimpin yang terbuka sama regenerasi kemajuan zaman ini gitu yang dari masa depan lah, bukan pemimpin dari masa lalu gitu. Iya. Kuncinya kan untuk menjawab masalah dan tantangan masa depan. Masa depan yang ya. Dan ini udah ada tanda-tandanya. Nah, ini udah kita bicara tanda-tandanya dari sisi politik Indonesia udah kelihatan kan ini Pak Jokowi badannya kegedean sementara baju yang disediain semuanya kecil-kecil. Kayak gua lah. Cubitus. Ya gitulah. Ari pakai baju cubitus kan juga enggak cukup. Ekonomi. Kenapa? Nah, tanda-tandanya udah kelihatan. Jelas dunia mau resesi, Eropa mau resesi tahun ini udah jelas, dan resesi itu kan gampangnya PHK itu jelas ancaman. Nah, biasa kalau negara besar resesi pasti kita kena imbas. Amerika kemungkinan juga resesi, jadi jelas semua orang Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani udah bilang dunia sedang gelap. Nah ini menurut gue ini real sebetulnya. Itu depan mata kita. Mata kita, tapi ya inilah apa ya? Di satu sisi keberhasilan Pak Jokowi bikin perisai supaya ini kita nggak ngerasain ini semua, kita masih asik-asik podcastan aja gitu kan. Iya. Ngomongin siapa dukung siapa ibu negara, masih ngomongin gitu. Padahal orang udah di Eropa sana orang udah teriak-teriak, udah kehilangan pekerjaan jutaan orang gitu. Seperti udah resesi, udah diambang mata banget. Rusia Ukraina eskalasinya nggak kelihatan udah jelas turun ya. Black Sea Grain eskalasinya udah semakin nggak jelas. Dalam suatu saat Pak Jokowi pernah bilang ke saya, beliau ya tentunya beliau bisa bicara sama pemimpin Rusia Ukraina itu. Pak Jokowi bilang ya ini makin nggak jelas perangnya maunya apa gitu. Jadi intinya ketidakpastian tambah tinggi gitu. Nah tapi Indonesia bukan mau perang kan ini kan. Kita tapi akan ada di depan kita krisis ekonomi yang serius gitu. Dan mungkin pertama menurut gue ini sinyal bahwa siapapun nanti pemenangnya kalau bisa jangan terlalu runcing. Karena kalau terlalu runcing ya Indonesia yang akan berantakan. Pak Jokowi udah bilang 13 tahun kita punya udah bisa berantakan. Dan kedua siapa yang paling fit, paling siap, paling sigap untuk mimpin dalam ya krisis ini, krisis di depan ini. Yang sekarang kita
nggak rasain karena Pak Jokowi berhasil, karena Pak Jokowi berhasil melindungi kita semua. Dan ini kan yang orang nggak ngerti juga, take for granted, oh kita baik-baik aja, iya. Padahal dunia sangat tidak baik-baik gitu. Itu juga sih. Jadi Pak Jokowi spektrumnya luas ya, bro. Spektrumnya luas. Ya. Jadi jangan dipaksakan memakai satu baju. Unfortunately, dalam baju yang tersedia di lapak sekarang ya terlalu kecil. Terlalu kecil. Pesannya adalah orang-orang harus menyadari menerima diversity of Pak Jokowi ini ya. Iya, ya kita pluralitas Jokowi ini orang harus terima nih, Prof. Kita memilih Pak Jokowi 2019 dan ternyata beliau perform melebihi ekspektasi semua orang sehingga menjadi tokoh politik sebesar ini. Kan itu. Dan harus terima fakta bahwa masih tetap ya karena itu menurut gua the hardest part ya. Iya, maksudnya adalah gini loh. Pak Jokowi itu enggak 100% untukmu gitu loh. Maksudnya lu sekarang ngomongin Pak Jokowi dukung Prabowo Ganjar. Lah Pak Jokowi itu narik Prabowo Sandi ke kabinet kok. Itu udah luar biasa banget. Mana ada kejadian kayak gitu. Iya. Orang udah lupa. Itu mungkin menurut gue lebih dahsyat gitu. Kalau dukung kan ya kompetisi ya gitu-gitu. Tapi ini narik masuk kabinet. Kurang apa ya? Kurang apa gitu. Dan itu terbukti bagus. Betul. Kalau COVID ada oposisi kuat, wah kita bisa udah berantakan. Kita tuh kalau cerita-cerita kayak gini, Prof, selalu dibalikan ke zaman Soekarno. Gimana pertarungan yang keras zaman dulu tidak menghentikan persahabatan di antara mereka. Bung Karno meninggal, nyolatin Buya Hamka yang pernah dipenjara, gitu-gitu kan. Iya. Anaknya siapa anaknya siapa gitu mau masuk Islam yang nyahadatin gitu-gitu. Jadi selalu contohnya tuh contoh-contoh masa lalu gitu. Sekarang kita akhirnya punya contoh depan mata yang ternyata baru mau kita rayakan habis-habisan, iya. Udah mulai lagi nih. Jadi kan makanya gitu. gue pikir pesta demokrasinya itu jadi dengan orde baru lah. Kan sekarang juga teman semua lu bilang misalnya Hasan ditugaskan ke Prabowo kata lu ya. Ditugaskan, dia pendukung Prabowo. Terus gue misalnya ada di Ganjar, kan teman kita semua juga di sana juga teman-teman. Jadi kan ya dia declare udah di sini biasa ya, aja. Hasan. Memang declare di sini dia ditugaskan Pak Jokowi. Enggak, dia bilang itu kan kata lu ditugaskan dari info yang lu dapet. Kapan gua bilang ditugaskan? Tugaskan. Enggak, gua nanya sama lu. Enggak, dia di sini bilang, gue declare aja gue dukung berubah Prabowo. Kan lu yang bilang tadi ditugaskan. Gue nanya, emang ditugaskan? Kan gua nanya juga sama lu. Enggak tahu kita tebak Hasan, Bang lu ditugasin apa kagak? Apa inisiatif ente gitu kan, siapa tahu. Ada yang inisiatif juga ngaku ditugasin. Ada yang ditugasin ngaku inisiatif. Pasti. Dan yang ngapain kita ngurusin itu kan sekarang kan udah on nih. Udah kita udah kompetisi aja udah. Oke, Prof Robi yang sudah ditugaskan. Jadi tugas Prof Robi paling dekat apa, Prof? Menangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden Indonesia 2024. Tim 7 itu siapa sih, Prof? Ya, tahu itu kan Pak Hasto yang bilang. Tim 7 ada betul? Ya ada lah ya. Ada. Ya pasti ada lah. Maksudnya siapa kan Pak Hasto yang bilang. Bravo 5 gitu-gitu ya kali ya. Dulu karena gini, Pak Jokowi itu identik dengan tim-timan gini. Dulu waktu 2014 gue ingat ada tim 11 ya. Kalau 2004 itu tim Alpha, Bravo, Charlie-nya Pak SBY. Ya, betul. Kalau C itu isinya pengusaha, B itu siapa? Mantan Bravo itu tentara. Alpha itu aktivis. Oh, Andi Arief gitu-gitu. Iya, itu Alpha. Iya, Rahlan Alpha. Ya kan? Kalau Pak Jokowi tim 5, tim 7, tim 13 gitu. Iya, tim 11 dulu 2014 itu ada Kang Teten, Andi Wijayanto, Cornelis Lee gitu-gitu kan. Iya, kalau dulu di DKI juga Andrinov Caniago. Ada yang mengaku tim siluman tapi deklarasi. Siapa? Ada dulu tim siluman gitu. 2019 ada juga tuh tim 7 yang diakui kan ada Beli Ari isinya Bu Retno, Pak Budi Karya sebagai jembatan ini. Sekarang ada tim 7 lagi nih bikinan Pak Jokowi. Itu katanya political appointee dari presiden kan, karena bukan PDI. Kalau bukan PDI, kalau gua nggak salah baca ini profesional, dalam arti bukan orang parpol, bukan orang apa. Jadi ya katakanlah ini isi dapur ya Pak Jokowi kan. Itu kan yang emang profesional gitu di situ. Dan itu ditugaskan untuk Ganjar. Iya, jadi serius lah. Mas Gibran tuh jadi jurukamnya Pak Ganjar nggak sih?
Memang gue tahu. Itu pertanyaan itu kan Kemarin ada pelatihan lagi buat si Seno. Gue lihat di Instagram si Seno teman kita. Udah jadi jubir kawan. Jubir Genji lagi. Jubir Ganjar. menurut gue sih itu nanti lah kalau udah ada TKN tim kampanye nasional baru jelas lah itu kan. Nah itu udah ada pelatihannya juru kampanye, tapi tim kan juru kampanye. Iya, belum declare jadi TKN itu. Itu kan satu partai PDIP meskipun of course is everything tapi tunggu TKN lah yang menurut gue sih gitu. Nanti juga jelas menurut gue sih nanti di TKN kan jelas komposisinya seperti apa. Pastinya ada parpol, ada non parpol kan pasti. Kayak gitu. Ganjar ini. Tim 7 ini. Pak Jokowi menghadapi Mas Gibran yang mau jadi wapres nih. MK. Enggak kan. Ada bisikan nggak soalnya? Kan udah manifesto tadi dibacain di awal, enggak akan. Itu betul sesuai apa yang dikatakan. Iya dong, sesuai. Jadi kalaupun MK meloloskan bukan berarti akan jadi kan. Nah, bisa aja MK lolos. Silakan aja kan. Silakan aja tapi presiden bilang enggak saya. Kalau kata Mas Huda masih panjang. MK lolos masih panjang. bisa masih banyak bukan berarti otomatis kan belum tentu. Oke. Mantap. Oke. Jadi terima kasih Tegak Lurus Bung Ganjar BG. BG. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.